Halo Sobat Gunners, kembali lagi bersama saya Willy dan teman saya Bas. Kali ini kita mau bahas review match Arsenal lawan Liverpool yang kemarin. Ada beberapa poin yang mau kita bahas. Mungkin kita mau bahas babak pertama dulu nih. Menurut Bas gimana babak pertama Arsenal? Babak pertama, kalau menurut gue pas mulai itu, ini langsung aja ya. Jadi pas mulai itu strong banget sih mulainya, maksudnya apa? Pede gitu masuk match ini tuh pede banget, kayak 20 sampai 30 menit awal tuh bertahannya stabil banget. Yeah. Terus gue yang kayak ikut hype juga gitu ngeliat Arteta berantem tuh, ikut hype juga gue. Yang kayak tai ini Liverpool gitu-gitu lah, maksud gue serunya tuh hampir seru kayak lawan Tottenham gitu, tau gak sih? Awal-awal tuh kayak kita kalah tuh wajar gitu ya. Terus ada kemungkinan menang tuh, ada harapan menang tuh kayak wah ini bukan Arsenal banget gitu, ada harapan menang di Anfield tuh, tau gak sih? Ya gue sendiri ngeliat babak pertama itu di waktu ada ya kisruh sedikit lah antara Klopp sama Arteta itu. Ya gue ngeliat Arteta sebagai manajer tuh ya nunjukin gitu passionnya bahwa pemainnya dilanggar gitu, dan kita juga ngeliat Tomiyasu itu kan salah satu pemain penting di lini belakang, jadi bakal berasa juga kalau misalkan karena pelanggaran itu cedera, jadi akan merugikan bagi. Iya, soalnya Mane-nya udah berkali-kali kan itu kayak yang ngelakuin karena nggak dihukum tuh jadi ngulangin terus dia, tau gak sih? Iya betul, karena sampai baru dikasih kuning tuh hampir akhir-akhir babak pertama, tau gak sih? Iya, oke. Harusnya tuh pas Arteta marah itu tuh kayak udah kesekian kalinya Mane pelanggaran gitu, tau gak sih? Iya betul. Tapi kalau menurut gua Arteta gitu agak berlebihan dikit sih. Gitu. Iya. Overreact gitu ya. Mungkin babak kedua tuh nggak tahu, ini spekulasi gue, jadi kayak di dressing room itu ada yang salah gitu dari Arteta, tau gak sih? Kayak mungkin kebawa suasana, jadi kayak babak keduanya kayak oke kita bermain nyerang gitu, tau gak sih? Jadi defending bener-bener nggak diurus, tau gak sih, pas babak kedua tuh. Ya karena kalau yang gue lihat sendiri dari pertandingan babak kedua itu Arsenal mau ngejar ketertinggalan gol pertama gitu kan, dan bertahannya udah kurang solid gitu, dan dua back sayap itu emang majunya berlebihan gitu ya. Berlebihan, dan itu emang juga di dalam taktik Arteta ya untuk ngejar ketertinggalan itu. Benar. Cuman dari situ tuh kita nggak bisa antisipasinya, karena Liverpool adalah salah satu tim yang serangan baliknya nggak bisa diremehin gitu ya. Serem banget serangan baliknya gitu. Dan kalau menurut gue game plan itu paling bener tuh kayak waktu 30 menit 40 menit awal tuh yang kayak ya udah bertahan aja gitu, nggak sih? Nyerangnya tuh ya nggak bisa nyerang seenaknya gitu, nggak sih? Iya betul. Itu udah solid banget tuh 30 menit awal tuh, sampai pas Arteta berantem tuh itu baru tuh switch tuh, tau nggak sih, yang kayak dari situ turun akhirnya kebobolan, tau nggak sih? Karena emang kita kan harus ngakuin segi kematangan tim Arsenal itu ya beda levelnya sama Chelsea, Liverpool sama City gitu ya. Jadi emang sebelum match lawan Arsenal juga kan Liverpool tuh lawan West Ham, dan di pertandingan Liverpool West Ham itu West Ham kebanyakan bermain menunggu. Itu yang harusnya gue mau Arsenal ngelakuin gitu. Game plan-nya mirip-mirip harusnya gitu kan. Karena shot yang efektif itu buat lawan Liverpool lebih penting ketimbang berusaha ngelawan kayak attack-nya mereka gitu kan. Karena ya itu akhirnya kita berusaha ngejar ketertinggalan, tapi akhirnya malah kayak balik sendiri ke kita gitu kan. Jadi gol-gol itu terjadi. Tapi kalau menurut gue babak kedua nggak gue rate gitu kayak babak keduanya gitu, soalnya yang kayak yang bisa disebut Arsenal tuh babak pertama doang tuh, kayak kalah 1-0 pun harapannya tuh masih gede gitu masuk babak kedua, tau gak sih? Cuman kayaknya di dressing room, kalau spekulasi gue nih, kayak gue pede banget ada yang salah di dressing room ya, tau gak sih? Yang kayak game plan babak pertama tuh kayak nggak dipakai sama sekali di babak kedua gitu. Yang kayak harusnya bertahan nunggu kayak West Ham gitu, asik sih. Kalau lo kok nggak sama Tavares gimana performa? Sebagai dia, mereka kan dua pemain muda. Arsenal juga tim Arsenal tuh tim yang rata-rata pemainnya paling muda di IPL di musim kali ini gitu kan. Kita tuh benar-benar di carry gitu sama pemain-pemain mudanya gitu kan. Menurut lo performa mereka kemarin berdua gimana? Kemarin masalah banget ya sih pemain-pemain tengah Arsenal? Khususnya menurut gua Lokonga mungkin bukan partner yang paling fit sih buat Partey, karena Saka juga masih cedera kan. Kelihatan banget kayak mentalitinya tuh ya lawan tim kayak Liverpool. Benar, iya maksud gue ini kayak pressingnya salah satu terbaik di IPL gitu Liverpool, tau gak sih? Pemain tengahnya nggak bisa sembarangan gitu. Kayak
kelihatan ngejarnya agak susah gitu Lokonga sama Partey di tengah tuh. Betul. Makanya Lokonga juga kan akhirnya ditarik keluar kan. Cuman sih dari dua pemain itu Tavares itu blundernya menurut gua kacau banget ya di golnya Jota gitu ya. Dia udah di pressing 3 gitu, dia malah kasih passing yang bener-bener brutal banget ya ke Ramsdale yang langsung direbut sama Jota. Cuman tetap menurut gua kemarin juga pas udah ngeliat permainan Tavares yang kayak gitu, gue berharap sih Tierney dimasukin ya untuk ganti lebih Tavares bikin stabilitas tim. Cuman mungkin Tierney nggak dimasukin itu karena gue berpikir Arteta udah ngelihat peluang untuk menang mungkin kecil, jadi lebih ke untuk pertandingan selanjutnya. Ya udah all in aja gitu ya. All in aja disimpan untuk pertandingan berikutnya Tierney karena kita kan dikit lagi Desember udah mau menghadapi Boxing Day. Jadi pemain harus tetap fit dan kalau bisa menghindari cedera gitu, rotasi tim sangat diperlukan. Jadi ya Arteta mungkin berpikir seperti itu ya karena udah ketinggalan 3 gitu kan. Tapi kalau menurut gua kenapa Tavares nggak diganti? Soalnya ya satu blunder doang itu tau gak sih? Tavares lebihnya solid banget permainannya. Apalagi waktu babak-babak awal tuh yang kayak nyerang tapi defensifnya masih disiplin juga gitu tau gak sih? Iya, tapi cuma karena blunder itu tuh jadi kayak udah ya rusak langsung ininya struktur Arsenal itu. Ya khususnya emang kalau perlu di highlight di babak kedua itu sih emang semenjak dia bikin blunder itu dari blunder ke blunder lagi gitu kan. Semakin menurun permainannya gitu. Tapi kalau lu sendiri mending Tavares sama Tierney? Kalau untuk sekarang gue ngerasa Tierney lebih stabil. Cuman kemarin Tierney cedera dan Tavares dimasukin ternyata bisa mengimbangi juga performa Tierney gitu. Dan kalau dari segi kayak gaya permainan ya, gue lebih suka Tavares dalam hal kayak gue kalau ngelihat back sayap tuh gue lebih suka yang bisa dribble yang gak kaku gitu. Karena Tierney tuh dribble lebih kaku dia tradisional gitu kan. Iya lebih kaku gitu dan kalau nusuk kayak nggak smooth kalau Tierney. Cuman kalau untuk pemain belakang Arsenal untuk yang stabil untuk sampai akhir musim, gue tetap pilih Tierney untuk dimainkan sebagai back kiri. Setuju. Apalagi kita bisa coba formasi lain dengan kayak misalkan 3 back di belakang tuh Tierney bisa di sebelah kirinya mungkin sebelah kiri depannya bisa mungkin Tavares atau Smith Rowe dimainkan situ. Cuman kan ya kayak secara kertas aja formasi kan nanti di dalam pertandingan beda ini lagi ya gitu kan. Rotasinya beda lagi. Tapi kalau menurut gue Tavares tuh ngasih dimensi lain sih dari segi Arsenal nyerang gitu ya. Mungkin kalau lawan klub-klub yang low block gitu yang kayak lawan sebelum lawan Liverpool tuh lawan siapa sih? Watford ya. Iya kayak lawan Watford gitu kan kayak ngendok di belakang gitu kayak dimainin Tavares tuh bisa buka pertahanan banget tau gak sih? Kalau kayak lawan Liverpool tuh harusnya Tierney, gue setuju banget sih. Soalnya dia lebih solid di kiri gitu tau gak sih? Bisa cover. Iya. Dan enggak kreatif gitu nyerangnya tau gak sih? Kalau dari scoreline sih nggak ngerepresentasikan permainan Arsenal kemarin sih menurut gue. Anehnya game kemarin itu setelah kita dibantai itu kayak masih ada semangat buat masuk ke game selanjutnya dan pede gitu tau gak sih? Nggak yang kayak down gitu. Biasanya kan Arsenal kalau dibantai gitu kayak waktu lawan City kayak anjir nih Arsenal mau kemana tau gak sih? Kalau kemarin tuh dibantai yang kayak ya udah lanjut aja tau gak sih? Kayak nggak dipikirin sama sekali gitu dibantainya. Soalnya kita ngelihat potensi di awal-awal tuh kalau mau main solid tuh bisa nyimbangin Liverpool gitu gak sih? Cuman yang karena 1 dan 2 hal momen-momen yang bikin Arsenal patah gitu. Jadi ya dari situ turun-turun mulu tuh. Tapi gue kesel banget sih waktu lawan Mane itu. Mane nggak kuning-kuning. Waktu Arteta maju tuh gue kesel banget sih. Maksudnya terus kayak Arteta kayak gitu jadi lebih seru tau gak sih nontonnya? Itu poin yang gue cat juga. Maksudnya kayak ada manajer yang ribut gitu tuh. Menurut gue nunjukin juga itu maksudnya tuh jadi big match gitu. Iya, passionnya kelihatan gitu ya. Passion Arteta kelihatan dan Klopp juga ya walaupun di komentar waktu di interview dia bilang dia terpancing gitu kan. Tapi itu udah kayak bumbu-bumbu dalam satu game gitu kan. Karena kayak ini yang gue lihat ya, gue ngeliat Arsenal itu kadang udah jarang gitu kayak ada keributan yang kayak gitu loh. Kayak zaman dulu Wenger kan yang dorong-dorongan sama Mourinho atau sama Ferguson dan yang lain-lain gitu kan. Itu bumbunya big match tuh kayak gitu. Jadi harus ada keras gitu lah. Gak big match kalau gak ada berantem gitu ya.
menurut lu secara permainan nih Arsenal nih dari mungkin kiper sampai depan. Iya. Lu kalau mau kasih rate itu berapa? Ramsdale buat gue tadi 8 sih, gue 8 Ramsdale. Kalau untuk lini belakangnya gimana? Man of the match Arsenal kemarin Ramsdale buat gue. Ramsdale. Oke. Kalau untuk lini belakang Halo ini nggak kasih rating juga. Gue nggak usah deh. Gak usah, ya udah. Nggak usah, biar lu aja. Udah. Kayak gue kasih terus kalau misalkan lu nggak setuju lu Oke, iya ini bisa, aja bisa, apa? bisa. Kayak Iya kasih rating lu berapa gitu seharusnya, tau gak sih? Kayaknya kita nyebutin ratingnya objektif aja gitu gak sih? Jadi kayak harusnya segini gitu pemain, tau gak sih? Tomiyasu gua 6 kali ya. 6 apa 5 lah gitu. Oke. Gua kurang lebih setuju karena gua akan kasih 6 juga untuk Tomiyasu karena di babak kedua ya udah beda permainan. Iya, nggak bisa nambah lebih gitu. Kalau untuk secara keseluruhan rating main belakang Arsenal itu berapa? Defense-nya ya. Iya, defense-nya. Secara defense kalau overall babak kedua hancur banget. 5 lah. 5. Soalnya ya maksud gue kalau defense gitu nggak bisa setengah-setengah atau nggak sih, nggak bisa lu babak pertama doang defense nih gitu nggak sih? Betul. Harus satu match. Harus overall. Iya. Dua satu babak, 2 babak. 5 lah. Untuk gelandangnya sendiri secara keseluruhan lu kasih rating berapa dan siapa gelandang yang paling dominan di match itu? Kemarin tuh gelandangnya Lokonga, Partey sama Lacazette nggak sih? Lebih ke ya maksudnya Atau di Smith? sayap Saka sama Smith Rowe kan, maksudnya Lacazette di depan cuman ya mainnya begitu, cuma formasinya masalah kayak 4-4-2 cuman satunya belakang gitu. Oh iya, ini false nine gitu ya Lacazette-nya. Ya kayak gitu. Pemain tengah, wah kemarin salah satu yang terancur juga sih dari aspek permainan Arsenal kemarin tuh. Soalnya nggak bisa ngehandle pressure Liverpool sama sekali menurut gue. Betul, malah nggak jalan sih. Nggak bisa ngebuka deadlocknya itu, tau gak sih? Kayak build up-nya. Ada beberapa kali build up-nya kayak Aubameyang, inget ya? Aubameyang nendang ke kiri di apa pakai kaki. Itu Alisson. salah satu peluangnya kali. Iya, maksud gue terus itu build up-nya juga bagus gitu dari belakang, tau gak sih? Yang kayak ya gitu, maksud gue kalau misalkan potensinya bisa terpenuhi itu serapih itu Arsenal bisa main, tau gak sih? Bisa distribusi ke depannya tuh, bisa ganti-ganti sisi permainan gitu. Tengah harusnya sih lebih dikit dari defense ya. Soalnya nggak bisa ini juga ngasih opsi, nggak bisa ngasih harapan buat nambah gol gitu. Sama kali ya, 5 kali. Gue juga akan kasih 5 sih untuk karena nggak bisa, maksudnya formnya nggak sesuai dengan yang kita harapkan, dan gue agak di match itu agak bingung sedikit, maksudnya Smith Rowe nggak banyak dapat bola, akhirnya dia nggak bisa perform dengan 3 match sebelumnya yang dimana dia salah satu penentu ya untuk gamenya di Arsenal. Kalau untuk lini depannya sendiri gimana? Aubameyang ya sama Lacazette, walaupun Lacazette bukan kuncinya di tengahnya sih menurut gue kemarin tuh kayak gak tau ya, kalau gue ngelihatnya permainan Arsenal tuh kalau defense-nya bagus baru bisa nyerang, baru bisa distribusi, terus baru bisa ngegolin gitu, tau gak sih? Betul. Kalau misalkan defense-nya udah hancur tuh, ke depannya udah hancur, menurut gue Aubameyang nggak bakal ini perform gitu. Cuman kan memang Aubameyang di beberapa match ini, khususnya 3 match terakhir ini emang udah kayak agak sulit gitu bikin gol ya. Jadi ya kayak di video sebelumnya gue bilang mungkin segitu udah menurun performanya si Aubameyang sendiri. Jadi lu kasih skor berapa untuk strikernya? Kayak agak susah ya guys. Berapa ya? 5 lagi. Bingung anjir. Gue mungkin dari 2 pemain itu Lacazette cukup bermain baik, cuman karena Aubameyangnya jarang dapat peluang, gue kasih 4,5 sih untuk strikernya. Jadi emang secara keseluruhan memang Ramsdale yang main paling dominan di pertandingan itu ya, di lain dari pemain lain gitu. Gue sukanya match kemarin tuh nggak hopeless banget gitu, walaupun dibantai, tau gak sih? Kayak bisa kelihatan improvementnya di situ, tau gak sih? Walaupun scoreline-nya nggak menggambarkan gamenya gitu. Gue ngebandingin waktu dibantai sama City gitu, yang kayak anjir nih apalagi yang mau diimprove, tau gak sih? Ini ada progresnya nggak sih gitu? Kalau kemarin tuh dibantai yang kayak progresnya udah kelihatan gitu gak sih? Karena kalau lawan City memang sistemnya belum terbentuk aja, dan pemain-pemain yang ada di Arsenal dan Liverpool itu waktu di City itu belum ada gitu, belum masuk ke sistem yang baru gitu. Jadi kalau yang lu bilang ada harapan gitu setelah dibantai, opini gue sebagai fans, gue juga ngelihat itu, maksudnya walaupun kita kalah, cuman
kita lawan tim yang emang Iya. kelasnya sedikit berbeda Bener. sama kita. Jadi kita natap untuk ke match-match selanjutnya gitu kan. Untuk lawan Newcastle dan lawan Manchester United, dan gue yakin Arsenal bisa meraih positif dari dua match itu sih. Oke Sobat Gunners, mungkin di video kali ini cukup sampai di sini aja. Ini kesimpulan kami berdua soal review match Arsenal lawan Liverpool. Dari kita sendiri, kita memang belum cukup puas dengan performa Arsenal. Cuman kita sebagai fans melihat bahwa pertandingan ke depan Arsenal akan bisa lebih baik ya. Jadi mungkin itu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe video kami. Mungkin kalau teman-teman punya opini lain tentang match Arsenal kemarin bisa tulis di komen. Atau ada ide-ide konten gitu. Nah, atau mungkin ada masukan dan ide konten yang bisa kita bikin untuk video selanjutnya. Ya mungkin itu aja. Bye bye.